Sundawi masih menggenggam gulungan di tangannya, sementara gurunya berjalan perlahan menuju rumah kayu di depannya. Dengan suara tenang namun penuh tekanan, sang guru berkata bahwa semua itu bergantung pada usaha Sundawi sendiri. Sundawi terdiam, matanya masih menatap daftar di gulungan. Kebingungan tak bisa disembunyikan. Tiba-tiba suara gurunya terdengar lagi, dingin namun menusuk, menyebutkan bahwa di dalam gulungan itu juga tertulis alamat orang tua kandung Sundawi. Tatapan Sundawi membeku, matanya melebar menahan perasaan campur aduk setelah mendengar kata-kata gurunya. Sambil berjalan meninggalkan halaman, sang guru berkata dengan tenang agar Sundawi segera berkemas turun gunung, lalu mencari Nuan Susi. Dialah yang akan mengatur kepulangannya ke rumah. Sang guru melangkah pelan di antara rimbun bambu. Suaranya tenang, namun penuh ketegasan. Ia mengutip pepatah lama, bahwa di dunia ini tak ada jamuan yang tak pernah usai. Dengan punggung tetap menghadap, ia menegaskan agar Sundawi tidak merasa terpaksa, karena tempat ini memang bukan miliknya. Sang guru menoleh sedikit, sorot matanya lembut namun berwibawa. Ia berkata bahwa sudah 18 tahun ia mengajarkan dan membesarkan Sundawi, dan ikatan guru murid itu sudah lebih dari cukup. Lalu dengan nada yang lebih ringan, ia menambahkan jika nanti ada waktu cukup kembali untuk menengok dirinya saja. Air mata Sundawi jatuh menetes di atas gulungan yang ia genggam erat. Suaranya bergetar saat ia memanggil gurunya, berkata bahwa bukan karena tak rela berpisah, tapi karena ia menyesal. Tiba-tiba ia mendongak sambil berteriak penuh emosi. Dengan nada marah sekaligus kecewa, Sundawi memprotes keras. Selama 18 tahun hidup di tempat ini, bahkan satupun rasa daging hewan buruan tidak pernah ia cicipi. Sundawi menghentakkan kakinya, wajahnya merah padam, dan dengan penuh amarah ia melampiaskan unek-uneknya, menjerit bahwa semua itu benar-benar keterlaluan. Mendengar perkataan Sundawi, guru itu membanting tas dan baju Sundawi dengan keras sambil berteriak marah. "Kamu dasar tukang makan, pergi sejauh mungkin dari hadapanku." Tas dan pakaian Sundawi berterbangan ke udara, sementara suara burung di pepohonan tiba-tiba menggema, memecah keheningan hutan. Sundawi berdiri di bawah rimbun pepohonan, membawa tas dan barang bawaannya. Dengan suara berat ia memanggil pelan, "Sifu." Kemudian ia menunduk, sedikit menatap jalan setapak yang membentang di depannya, sebelum berkata lirih namun tegas, "Aku pergi ya." Sundawi melangkah pergi menyusuri jalan setapak, diikuti beberapa hewan buas yang berjalan di belakangnya. Dari balik pepohonan, suara berbisik penuh rasa lega terdengar. Dewa gila itu akhirnya pergi juga. Di tebing seberang, sekelompok hewan muncul sambil mengintip dari balik semak, menatap kepergian Sundawi dengan wajah penuh perhitungan. Di sebuah stasiun besar yang ramai, seorang pria berkacamata berdiri sambil menatap sekitar. Wajahnya terlihat sedikit curiga, seolah ada sesuatu yang janggal. Ia mengeluarkan ponselnya dan bergumam pelan, merasa heran dengan situasi yang terjadi. Sambil menunduk menatap layar, pria itu menggerutu. "Bukannya seharusnya tiba siang tadi? Sudah 1 jam aku menunggu." Jam di ponselnya menunjukkan pukul 13.05. Di tengah keramaian stasiun, Sundawi melambaikan tangan tinggi-tinggi sambil berseru memanggil. Pria berkacamata itu segera menoleh, matanya berbinar, lalu berseru balik dengan penuh semangat. Keduanya berteriak memanggil satu sama lain, semakin bersemangat ketika pandangan mereka bertemu. Tanpa ragu pria berkacamata berlari mendekat, tangannya terbuka lebar sambil berteriak penuh kegembiraan. Begitu bertemu, mereka langsung berpelukan erat. Pria berkacamata berseru penuh haru, "Kakak senior, aku sangat merindukanmu." Sundawi tersenyum namun sedikit kewalahan sambil berkata, "Adik, pelan-pelan saja." Saat keduanya masih berpelukan erat, Tuan Lin menatap mereka dengan ekspresi bingung. Ia nampak heran melihat kedekatan itu. Pria berkacamata segera tersenyum lebar lalu berkata dengan penuh semangat, "Ah, Tuan Lin, kebetulan sekali. Perkenalkan, ini kakak seniorku.
Aku sendiri adalah murid nomor 2 di aliran kami. Sundawi yang ada di samping menambahkan dengan santai. Aku dan profesor tua ini sudah lama akrab, sering berbincang seperti saudara lama. Sundawi menoleh pada pria berkacamata dan bertanya penasaran. Benar juga, adik kedua, bagaimana kau bisa mengenal Tuan Lin? Pria itu terdiam sejenak lalu menunduk serius. Dengan nada berat ia menjawab, aku adalah dokter utama yang menangani cucu perempuan Tuan Lin. Ingatan itu kembali terlintas di meja kerjanya. Berkas medis dan obat-obatan langka selalu menumpuk. Ia menjelaskan lebih lanjut, cucunya menderita penyakit aneh yang hanya bisa ditahan dengan obat-obatan sangat mahal. Meski aku dokter yang menanganinya, penyakit ini sampai sekarang belum ada cara untuk benar-benar menyembuhkannya. Terlihat seorang gadis muda berbaring lemah di ranjang rumah sakit dengan alat bantu pernapasan menutupi wajahnya. Tuan Lin berdiri tenang sambil menatap langit, lalu berkata dengan suara berat, anak cucu punya rezekinya sendiri. Nasib manusia sudah ditentukan oleh langit. Ia melanjutkan dengan sorot mata sendu, yang bisa kulakukan hanyalah membuat cucuku bertahan hidup. Selebihnya, semua tergantung pada takdir yang menantinya. Pria berkacamata terdiam sejenak, hanya bisa menyebut lirih, Tuan Lin? Sundawi yang berdiri di samping ikut terdiam, menatap dengan ekspresi serius tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di atas jembatan kota yang ramai, 2 mobil melaju beriringan. Suara Tuan Lin terdengar dari dalam salah satu mobil. Ia berkata dengan nada penuh rasa hormat, "Heh, lihatlah, aku yang sudah tua ini merepotkan kalian berdua sampai harus ikut menempuh perjalanan sejauh ini. Cukup sampai di sini saja, tidak perlu lebih jauh. Nanti aku akan meminta Dawi untuk menjamumu dengan baik sebagai tanda terima kasih." Di dalam mobil, pria berkacamata menyetir dengan tenang sementara Sundawi duduk di kursi penumpang. Mata Sundawi langsung membelalak takjub ketika melihat pemandangan kota besar yang megah dari jendela mobil. Ia berseru kagum dan berkata, "Wah, jadi inilah kota Sangjing." Gedung-gedung pencakar langit berdiri megah, salah satunya berbentuk unik menyerupai 2 menara raksasa yang saling terhubung di bagian atas. Dengan penuh rasa ingin tahu, Sundawi mencondongkan tubuh ke depan lalu bertanya pada pria berkacamata, "Adik kedua, bangunan besar berbentuk aneh itu apa sebenarnya?" Pria berkacamata menoleh sekilas sambil tetap fokus menyetir lalu menjelaskan, Itu adalah kantor pusat stasiun televisi Sangjin. Dirancang oleh seorang arsitek asing beberapa tahun lalu dan biayanya sangat besar." Sundawi menatap keluar jendela dengan kagum, lalu bergumam, orang-orang kota besar memang punya selera aneh. Suka tinggal di bangunan yang bentuknya seperti tongkat besar berbalik begitu." Tak lama suara navigasi dari ponsel terdengar jelas. "Belok ke kanan, di depan naik ke jalan layang." Sundawi langsung mengambil ponsel itu dengan mata berbinar. Ia berkata dengan penuh rasa ingin tahu, "Wah, adik kedua, ponselmu luar biasa. Bahkan bisa bicara sendiri, memberi petunjuk jalan. Apa di dalamnya ada orang sungguhan?" Di dalam mobil, pria berkacamata menjelaskan dengan tenang, "Senior, ini namanya navigasi. Ponselmu juga bisa punya fitur ini. Nanti aku akan ajari cara memakainya." Sundawi nampak bersemangat, matanya berbinar sambil berkata, "Wah, hidup di kota memang seru sekali. Kemanapun penuh dengan hal-hal baru yang menarik." Namun seketika wajahnya berubah masam. Ia mendengus, "Tidak seperti di gunung. Begitu orang-orang tahu aku berlatih seni bela diri, mereka malah bilang itu sia-sia. Tidak ada gunanya kalau sudah turun gunung." Pria berkacamata segera menegurnya dengan nada mengingatkan, "Jangan sembarangan bicara soal guru. Kalau beliau sampai dengar, bisa-bisa kamu akan dihukum habis-habisan." Sambil menyetir, pria berkacamata menoleh sebentar dan bertanya, "Benar juga senior, sebentar lagi kita akan sampai di rumah. Apa kau senang bisa pulang?" Sundawi yang duduk di sampingnya hanya terdiam. Ia menatap keluar jendela. Pandangannya kosong menembus langit biru. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulutnya, hanya kebisuan yang menyelimuti dirinya. Sundawi kemudian berkata, "Aku sendiri juga tidak begitu paham soal itu," katanya ringan. Pria berkacamata terkekeh pelan, "Haha, ini benar-benar bukan gayamu." Namun dari belakang terdengar suara gaduh. Kakak kedua, kau menekan apa lagi itu?" Suara lain menyusul dengan nada panik,
Itu tombol klakson, jangan asal pencet, nanti bikin repot. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah kawasan perumahan mewah. Pria berkacamata melangkah keluar sambil menarik napas lega. Akhirnya kita sampai juga. Di sampingnya, Sundawi berdiri dengan wajah datar. Ia menatap bangunan megah itu tanpa sepatah kata pun. Hanya terdiam, seakan pikirannya melayang entah kemana. Sundawi berdiri kaku di depan bangunan megah itu, matanya menatap lekat tanpa berkedip. Pria berkacamata menunjuk ke arah rumah dan berkata tenang, "Senior, inilah rumahmu." Namun melihat Sundawi hanya diam saja, ia sedikit heran dan bertanya, "Senior, ada apa denganmu?" Dengan nada lembut ia menambahkan, "Ayo masuklah." Sundawi menelan ludah. Keringat tipis muncul di pelipisnya, seolah ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Sundawi menggaruk kepala dengan wajah gugup, lalu menoleh pada pria berkacamata. "Adik kedua, menurutmu kalau aku bertemu ayah dan ibu, harusnya aku bilang apa?" Tanyanya dengan cemas. Pria berkacamata tersenyum tipis. "Kalau menurutmu sendiri?" Sundawi terdiam sejenak, tangan terangkat ke dagu, berpikir keras sambil bergumam pelan. Tiba-tiba matanya berbinar seolah mendapat ide. Ia mengancukan jari sambil berseru, "Paman gendut, aku pulang lagi." Pria berkacamata hanya tertegun menatapnya tanpa kata. Pintu besar itu perlahan terbuka, memperlihatkan sosok dari balik celah. Pria berkacamata segera melangkah maju menyapa sopan. "Permisi, boleh tanya?" Sundawi ikut menoleh, wajahnya sedikit tegang. Dari dalam rumah muncullah seorang pria tua berkacamata, berjas rapi meski mengenakan sandal rumah. Ia menatap mereka dengan tenang. Pria tua langsung menyebut dengan hormat, "Dr. Fang." Paman Sun tertegun, matanya melebar saat melihat sosok di depannya. Dengan suara bergetar ia berseru, "Ini Sundawi." Ia maju selangkah, wajahnya dipenuhi rasa haru. "Benarkah ini Sundawi? Kau benar-benar kembali." Sundawi menundukkan kepala sedikit, menjawab singkat, "Ya, Paman Sun." Paman Sun mendekat, suaranya lirih tapi penuh rasa ingin tahu. "Sundawi, belakangan ini." Tidak, maksudku di tempatmu yang dulu. Apa kau baik-baik saja?" Sundawi hanya terdiam, tidak menjawab. Wajahnya kaku menahan perasaan. Paman Sun tampak kikuk, menggaruk kepalanya sambil terbata-bata. Bukan itu kau." Sundawi hanya terdiam, sorot matanya dingin seakan tak tahu harus menjawab apa. Tiba-tiba terdengar langkah tergesa dari dalam rumah. Seorang wanita berambut panjang menerobos keluar, matanya berkaca-kaca lalu langsung memeluk Sundawi erat. "Sundawi, kau akhirnya kembali." Wanita itu menangis, wajahnya penuh rasa lega. "Saudara seperguruan, akhirnya kau pulang juga." Dr. Pang tersenyum tipis, sedangkan Paman Sun berkata, "Anak-anak, lihatlah, ini Sundawi. Sekarang ia sudah tumbuh sebesar ini." Sundawi menatap ke depan, matanya berkilat dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bayangan masa lalu sekilas melintas di benaknya. Sosok ayah dan ibunya. "Ayah, ibu, aku sudah kembali." Pelukan hangat dari Paman Sun dan sang senior perempuan makin menegaskan kepulangannya. Paman Sun tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. "Bagus, kau sudah pulang. Itu sudah cukup. Ayo, cepat masuk ke dalam rumah." Di kejauhan, Dr. Fang hanya menyipitkan mata, seolah menyimpan pikiran lain di balik senyumannya. Paman Sun membuka pintu lebar-lebar dengan wajah ramah. "Dr. Pang, maaf sudah merepotkan, silakan masuk." Dr. Pang hanya tersenyum kecil, lalu menoleh sebentar pada Sundawi. "Aku tak ingin mengganggu reuni keluarga kalian. Besok aku akan mengajak Sundawi mengurus pendaftaran sekolah. Tanpa ijazah, nanti akan sulit baginya untuk melangkah di masyarakat." Pintu rumah tertutup perlahan, menyisakan suasana hangat di dalam rumah yang akhirnya kembali ramai setelah sekian lama. Gadis berambut pelangi berdiri sambil menunjuk sebuah tas. Wajahnya penuh heran. Ia bergumam, "Ibu, tas aneh ini milik siapa?" Sundawi melirik dengan tatapan kaget, bergumam lirih, "Aneh?" Wanita berambut abu-abu segera menegur keras, "Kamu bicara apa begitu? Itu milik ibumu, cepat minta maaf." Sundawi dan gadis berambut pelangi itu saling menunjuk dengan ekspresi tak percaya. Keduanya serempak bersuara, "Kita bersaudara? Jangan-jangan waktu baik kita tertukar." Ibu mereka pun lalu berkata, "Sudahlah, ayo makan buah." Gadis berambut pelangi hanya diam menatap tajam sambil menggenggam sebutir anggur.
ia memperhatikan Sundawi yang lahap menyantap buah. Dalam hati merasa heran, kenapa orang gemuk ini bisa makan sebanyak itu dan kelihatan begitu kampungan. Namun akhirnya ia ikut memasukkan anggur ke mulutnya, tersenyum tipis seolah menemukan sesuatu. Gadis berambut pelangi menoleh pada Sundawi dan berkata, "Kak, mau lihat-lihat kamarku?" Sundawi langsung mengangguk antusias. "Baiklah." Tanpa ragu gadis itu meraih tangannya dan menarik. "Ikut aku." Mereka pun berjalan menaiki tangga. Gadis itu menjelaskan, "Kamarku ada di lantai atas." Gadis berambut pelangi mendorong pintu kamarnya sambil tersenyum penuh percaya diri. Sundawi mengikutinya dari belakang. Begitu pintu terbuka, ruangan dengan nuansa kelam langsung terlihat. Dinding dihiasi simbol tengkorak, karpet menggambar tulang bersilang, dan di tengah ruangan ada akuarium besar berisi ranting kering yang menambah kesan misterius.